Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari salah satu fungsi yang ada di kalkulus, yaitu tentang fungsi transenden. Oke, kita langsung lihat saja di sini. Jadi contoh fungsi transenden ini ada bermacam-macam yang akan kita pelajari pada kali ini. Yang pertama ada fungsi logaritma asli, lalu yang kedua ada fungsi eksponen asli, kemudian fungsi eksponen umum, fungsi logaritma umum, fungsi trigonometri, dan juga fungsi hiperbolik. Jadi ini adalah contoh-contoh fungsi transenden. Nah, fungsi yang dulu kita pelajari seperti fungsi kuadrat, kemudian ada fungsi linier, nah itu fungsi yang biasa ya. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi transenden. Oke, jadi yang pertama adalah tentang fungsi logaritma natural. Nah, fungsi logaritma natural itu disingkat dengan ln ya, atau len bacanya len. Biasanya ditulis fx sama dengan len x. Kalau kita gambarkan grafiknya, maka len x itu bentuknya seperti ini. Jadi fungsi y sama dengan len x, kalau kita gambarkan bentuknya seperti ini. Di mana len 1 itu sama dengan 0. Jadi kalau len 1 sama dengan 0. Jadi dia titiknya di sini. Itu fungsi logaritma natural. Ini untuk fungsi turunannya. Jadi turunan dari fungsi logaritma natural atau turunan dari len x itu adalah 1/x. Sedangkan turunan dari len u, di mana u ini adalah suatu fungsi. Dia suatu fungsi ya, bukan variabel x yang berdiri sendiri. Maka turunannya adalah U aksen dibagi U, atau turunan dari U, ini U-nya, turunan dari U berapa, dibagi dengan fungsi U yang ada di sini. Makanya kemarin saya bilang ya, integral, masih ingat rumus integral ya, integral X pangkat R dx itu sama dengan X R tambah 1 per R tambah 1 berlaku untuk R yang tidak sama dengan min 1. Kenapa? Karena kalau dia sama dengan min 1 atau 1/x, integral 1/x gitu ya. Nah, ini sudah masuk fungsi len. Jadi dia integral 1/x dx itu adalah len x. Karena apa? Karena turunan dari len x adalah 1/x. Jadi integral dari 1/x dx adalah len x. Tuh, makanya kemarin teori tentang integral itu tidak berlaku jika pangkatnya ini sama dengan min 1. Oke, ini teoremanya ya, teorema tentang turunan dari fungsi logaritma natural, ln atau len, logaritma natural. Oke, ini sifat-sifatnya. Jadi sifat-sifat dari logaritma natural, yang pertama adalah len 1 itu sama dengan 0. Kemudian len A dikalikan len B sama dengan len A ditambah len B. Contohnya misalnya len 2 dikali 3 gitu ya. Ini sama aja dengan len 2 ditambah len 3. Kemudian contoh lain misalnya len X dikalikan X tambah 1. Nah, ini kan perkalian, maka bisa kita pisah menjadi len X ditambah len X plus 1. Itu untuk perkalian, tapi kalau pembagian, tandanya di sini dikurangi. Kemudian untuk len A pangkat R, itu maka R-nya bisa kita tarik ke depan. Contohnya misalnya len X kuadrat, itu sama aja dengan 2 dikalikan len X. Atau len 3 pangkat 2, itu sama aja dengan pangkatnya bisa maju ke depan sini. 2 kali len 3. Gitu ya. Ini untuk aturannya.
Nah, kalau mau tahu berapa sih Len 2, berapa Len 3, itu kalian bisa cari di kalkulator kalian ya, pakai scientific calculator, ada tulisan LN gitu. Nah, itu silahkan dipencet LN 2 itu berapa hasilnya. Kemudian Len 3 itu hasilnya berapa, ada di kalkulator. Yang pertama, kita tentukan D per DX Len 1 dikurangi X per 1 plus X. Nah, di sini kan fungsi D per DX ini artinya apa? Artinya kita akan mencari turunan dari Len 1 dikurangi X dan Len 1 ditambah X. Nah, kita lihat di sini Len, tapi di sini pembagian. Nah, kita kembali lagi ke teorema yang tadi. Nah, kalau pembagian itu artinya kita bisa memisahkan fungsi tersebut. Jadi ini sama aja dengan Len 1 dikurangi X dikurangi Len 1 ditambah X. Itu ya. Nah, kemudian langsung kita turunkan ya. Kita bisa turunkan. Len 1 dikurangi X. Nah, ini turunannya apa ini? Turunan Len 1 dikurangi X. Nah, kita buka lagi tadi teoremanya. Nah, yang mana? Yang atas atau yang bawah? Ini kan kalau ini variabelnya berdiri sendiri ya, X saja. Tapi kalau ini dia berupa fungsi. Nah, yang tadi itu dia berupa fungsi, karena X-nya tidak berdiri sendiri. Berarti kita misalkan sebagai U. Ya, jadi yang ini kita misalkan sebagai U. Ya, berarti turunannya adalah U aksen per U. Begitu pula yang ini, kita misalkan sebagai U, maka kita cari dulu U aksennya berapa, dibagi U itu sendiri. Ya, sekarang yang ini dulu ya. Ini. Ini berarti turunannya berapa? 1 diturunkan itu 0, kemudian dikurangi X diturunkan itu 1. Berarti turunannya adalah min 1. Berarti min 1 dibagi U-nya adalah 1 min X. Dikurangi yang ini. Nah, yang ini turunannya berapa? 1 diturunkan 0, kemudian X diturunkan 1. 0 ditambah 1 itu 1. Jadi ini 1 per U-nya adalah 1 plus X. Oke, sekarang kita masuk ke integral. Nah, integral dari logaritma natural atau integral seperti ini ya. Jadi integral dari 1/x dx itu adalah ln x, dan integral dari 1/u du adalah ln u plus c. Oke, kita langsung masuk ke contoh aja biar gampang. Nah, di sini integral 5 dibagi 2x plus 7 dx. Nah, ini agak susah ya. Kalau pembagian, maka kita harus misalkan sebagai U. Dibuka kembali materinya. Jadi kita misalkan dulu yang ini adalah fungsi U. Jadi misal U-nya adalah 2x plus 7. Maka turunan du terhadap x-nya, du per dx-nya adalah 2 ditambah 0 atau 2 ya. Du per dx sama dengan 2, berarti dx sama dengan du per 2 ya. Ini kan pindah, ini jadi ke sini, 2-nya pindah ke sini. Oke, kemudian selanjutnya kita masukkan ke sini. Sehingga menjadi integral 5 dibagi U, dx-nya diganti du per 2. Sama dengan, nah ini 5 per 2 ya, 5 dibagi 2, maka dia adalah suatu konstanta, bisa kita tarik ke depan. 5 per 2, integral 1/u du. Nah, 1/u ini kan sama aja dengan U pangkat min 1 ya. Maka kita nggak boleh langsung nambahkan pangkatnya, ditambah 1 gitu nggak bisa. Karena dia pangkat
min 1. Nah, kalau dia pangkatnya min 1 gini, berarti dia masuk ke fungsi yang logaritma natural ya. Jadi kita pakai yang ini tadi. Nah, ini integral 1/u du sama dengan ln u. Jadi setiap kita menemui integral yang pangkatnya min 1, maka hasilnya dia adalah selalu ln u plus c. Nah, jangan lupa u-nya kita kembalikan. 5/2 ln u-nya adalah ini 2x plus 7. Harga mutlak ya di sini. Oke, jadi ini contoh dari yang logaritma natural.